ya monggo silakan. Semua calon, misalnya semua calon kalau mau sosialisasi di organisasi saya ya monggo, terserah. Semuanya boleh ya. Gitu. Tapi hak memilih saya kembalikan ke anggota masing-masing. Salam awas, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Podcastnya Pengawas Indonesia. Pengawas Indonesia. Tepuk tangan. oke lah. Oke teman-teman, kali ini ya jumpa lagi dengan saya dan tentunya didampingi tamu yang sangat spesial. Ya sangat spesial ya karena mempunyai aura-aura yang luar biasa gitu teman-teman. Aura apanya nih? Ya Aura apanya? ya nih? tentunya aura kegantengan yang hakiki seperti itu. Oke dah. Oke. Aku kira aura gelap ini. Aura ya enggak lah. Ada Kalau mungkin aura gelapnya. ya kalau aura gelap ya pasti dari teman-teman tim studio di sebelah sana kayak gitu Mas. Oke. Ya teman-teman pasti kan ya sudah kenal tapi mungkin ada juga Mas yang belum kenal kayak gitu. Perlu tak kenalin atau mau kenalin sendiri nih kayak gitu. Enaknya gimana? Enaknya kenalin aja deh, nggak repot aku jadinya. Oke, jadi teman-teman karena juga nih. mungkin Mas Abid ini kan juga udah mengenalkan berarti. Mas Abid kan juga udah mengenalkan. Oke. Ini dia namanya Mas Abid teman-teman. Ya, selebihnya Salam kenal ya semuanya. kita kenalan ya biar lebih kenal, kita kenal sama orangnya kayak gitu. Bisa perkenalan dulu Mas Abid? Kalau perkenalan apa aja ya? Namanya Nama terus ya pasti alamat sama status cukup Aduh. deh. pasti nggak ketinggalan itu status. Ya karena Oke. status itu selalu ada di lingkungan kita seperti itu Mas. Itu hal yang paling wajib dan yang paling penting status. Pasti yang pertama kali ditanyakan gitu, Bo. Iya. Oke Mas, bisa langsung perkenalan. Oke, gitu. terima kasih rekan podcaster. Namaku Ahmad Khairul Abid. Salam kenal semuanya. Aku dari Gringsing. Saya dari Gringsing. Kalau bisa dikatakan jomblo, iya sih jomblo kali ini. Jomblo atau single nih Mas? Beda tipis Beda kayaknya tipis. dua-duanya. Kalau jomblo kan ya tidak punya pasangan tapi nelongso kayak gitu. Kalau single itu tidak punya pasangan tapi itu bahagia. prinsip. Ya bahagia Bahagia. seperti itu. Jadi Oh. pilihan jomblo atau single. Pengalaman pasti ya. Karena saya jomblo Mas. Ya, Tidak punya senasib lah. pasangan tapi nelongso kayak gitu. Oke. Oke. Berarti Ahmad Khairul Abid dari Gringsing, status jomblo seperti itu ya Mas. Single aja deh. Oh, single, Kalau bisa oke. milih single aja deh. Oke, single ya teman-teman, statusnya single. Jadi untuk teman-teman sahabat rotasi ini yang fans sama Mas Abid nggak bisa deket-deket kayak gitu. Soalnya kan Mas Abid statusnya single. Single itu ya berprinsip seperti itu. Oke Mas. Oh langsung saja. Ya untuk Mas Abid sekarang kesibukannya apa nih? Ya di rumah mungkin di alam bebas itu sekarang punya kesibukan apa seperti itu Mas? Kalau ditanya kesibukan, wah kayaknya kalau menjabarkan nanti sok sibuk banget gitu ya. Iya. Kalau kesibukan apa sih? Ya kerja iya. Aku kan juga kerja di salah satu, jadi staff di salah satu instansi pendidikan yang ada di Gringsing juga. Terus organisasi iya juga. Terus pendalaman keagamaan di desa juga iya. Ya itu sih kesibukannya. Berarti- kalau aku jabarkan lebih lebar nanti sok sibuk banget nih orang. Berarti paket lengkap nih Mas. Enggak juga. Ya enggak kan juga. tadi disebutkan kerja iya, terus kerja ngajar itu ya Mas. Kerja Iya. iya, organisasi iya, sama mendalami keagamaan kayak gitu ya. Ya dibilang paket komplit dan paket Iya. sangat spesial kayak gitulah Mas. Untuk Oh, iya. uhti-uhti yang mau kenal ya itu sangat luar biasa seperti itu. Promosi ini jadinya. Oke, untuk teman-teman sahabati nanti jika mau kenal sama Mas Abid lebih lanjut nanti bisa kunjungi laman Instagram dari Mas Abid di bawah sini ya. Oke. Ada, Bo? Nanti Ada nanti di editingnya ada. Oke. diedit sama mas-mas yang paling keren dan ganteng-ganteng di sebelah sana. Oke, terus ya tadi kan Mas Abid itu bilang juga berorganisasi ya Mas.
Nah terus ya sekarang sibuk di organisasi apa aja kayak gitu Mas? Di organisasi mau sebutkan semuanya atau gimana? Ya semuanya biar teman-teman juga kenal, masa cuma satu nanti yang lain istilah Jawanya itu Mary. Oh iya. Ya Mary. Pramuka iya. Iya. Terus kalau di Pramuka masuk ke susunan Kuaran. Ya, insya Allah nanti juga akan dilantik tanggal 3 April mendatang. Kemudian di organisasi berbasis keagamaan juga saya berperan di situ, ikut di situ, yaitu di Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Sudah tua ya, masuknya golongan Ansor ya? Enggak sih Mas, masih muda, 11-12. Saya yang kelihatan tua malah kayak gitu. Di Ansor juga saya masuk struktural di situ. Kemudian Ibnu juga masih masuk karena sudah di akhir-akhir jabatan. Jadi kan sebenarnya kan kalau Ibnu itu kan tidak boleh rangkap jabatan dengan yang ada di Ansor. Karena memang Ibnu sudah mau pemilihan lagi, reorganisasi lagi, terus ya menjabat 2 jabatan di organisasi Ibnu dan Ansor. Udah sih, hanya itu aja, sibuk di organisasinya. Berarti pramuka sama itu ya Mas, keagamaan. Ya. Nah, kalau saya lihat kan yang tadi udah diucapkan kan Mas Abid itu ya masih kelihatan muda kayak gitu kan ya Mas. Ya padahal ya ada Mas, ada. Nah, ini. Padahal kan kalau dilihat umur ya udah ke titik dewasa seperti itulah Mas. Tapi ya kalau dilihat masih anak-anak SMA SMK seperti itu. Ya masih karena kalau saya melihat Mas Abid kenapa masih muda itu tentunya karena faktor ya Mas Abid itu sering berorganisasi bareng sama dedek emes seperti itu. Ya jadinya masih kelihatan muda kayak gitu. Masuk. Ya, nah itu kan pasti dari Mas Abid itu kan punya motivasi untuk berorganisasi. Alasan Mas Abid untuk berorganisasi itu apa Mas? Biar teman-teman itu juga tahu sahabat-sahabat di rotasi yang sekarang masih ngopi, masih rebahan makan mie sama masih mencuci itu bisa tahu kayak gitu loh Mas. Kalau motivasi pastinya kalau mencari pengalaman sudah umum ya pasti ya. Kalau sebenarnya fundamentalnya itu ya amanah sih sebenarnya. Karena kalau diruntut dari awal itu kan saya aktif di salah satu organisasi. Karena di salah satu organisasi itu mungkin dipandang loyal, kemudian anak itu giat ya. Nah, kemudian ditarik sama organisasi lain. Nah, kan kita masuk ke organisasi lain karena adalah suatu amanat ya. Nah, mungkin hal itulah yang menjadikan saya aktif dan menjalankan organisasi itu. Sebenarnya garis bawahnya adalah menjalankan amanat yang sudah diberikan organisasi kepada saya. Kalau mencari pengalaman ya pasti. Karena ikut organisasi pasti kita akan kenal dengan banyak orang, kemudian tahu dalamnya organisasi itu seperti apa, kerjasama dalam tim itu seperti apa, pasti kita akan dapatkan kalau kita ikut organisasi. Tapi garis besarnya yaitu kalau menurut saya sendiri yaitu karena amanat. Panggilan dari organisasi ini, organisasi itu, akhirnya ya ikutlah gitu. Nggak enak juga nolak amanat, nggak enak juga sih. Berarti nih kalau misal Mas Abid nanti dikasih amanat banyak itu akan diterima atau enggak Mas? Kan motivasinya tadi diberi amanat. Misal nih saya punya organisasi, Mas Abid nanti ikut di organisasi ini ya. Ya kan itu saya beri amanat, kalau ditolak ya tadi gak kan bilangnya enggak enak kayak gitu, gimana Mas? Tuh kan menjebak. Menjebak banget nih. Ya kalau selagi mampu. Pastinya lihat kapasitas diri dengan kesibukan organisasi yang sudah ada. Jangan sampai kita mengambil amanat yang baru, tapi kita juga meninggalkan amanat yang lain gitu. Nah, itu yang terpenting. Itu sih. Selagi kita melihat waktu masih cukup, kemudian kemampuan pikiran, waktu, tenaga masih cukup, kenapa enggak gitu loh. Itu kan juga termasuk bagian meningkatkan kapasitas seseorang. Ya, khususnya saya sendiri. Nah itu Mas, kan kalau dilihat dari sekarang itu malah banyak dari mungkin teman-teman ya Mas. Teman-teman itu ya ingin banyak organisasinya Mas, A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Tetapi ya kalau ya benar yang dikatakan Mas Abi tadi,
sebenarnya teman-teman tidak melihat kapasitas ya gitu, organisasinya banyak tapi malah ghosting seperti itu. Oh, Nah, gitu. itu kan banyak juga sih Mas yang kayak gitu itu. Ya, terus itu Mas ya intinya itu ya saya mau bilang nih Mas, denger-denger itu ya kalau denger ini bahaya enggak, nih. ini kalau denger-denger dari saya itu ya 99% positif dan diakui kebenarannya seperti itu. Apa tuh? Ya denger-denger kan Mas Abid itu ya aktif di genre juga ya Mas. Iya. Ya aktif di genre terus sampai ke tingkat provinsi juara 1 kayak gitu ya Mas. Alhamdulillah. Nah itu Ya, untuk ya, awal, pernah untuk awal kok bisa kepikiran Mas Abid yang dari pramuka terus keagamaan kok tiba-tiba bisa berpikir untuk ikut andil dalam dunia kegenrean kayak gitu, itu ceritanya bagaimana kayak gitu Mas? Ini bisa sampai jam 5 sore nih. Enggak apa-apa. Kita ya banget. Ya itu di garis besar kayak itu enggak apa-apa Mas. Memang dulu aku sudah gabung di PIK remaja. Nah, itu memang awal mulanya aku jadi juara di Jawa Tengah. Itu tahun 2018. Ya kembali lagi ke amanah sih, waktu itu ketua PIK remajanya itu menunjuk saya buat ikut ajang di Kabupaten Batang. Ya karena amanah lah. Gimana lagi amanah gitu. Ya mau tidak mau dijalankan dengan maksimal. Ya gak tahu juga sih kok bisa juara 1. Nah, juara 1 pun itu kan juga termasuk sudah amanah. Karena menjalankan amanah yang sebelumnya. Iya, gitu. menjalankan sudah dipercaya oleh kabupaten buat maju ke Jawa Tengah. Mau tidak mau harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Nah, ya ternyata kok juga diberi amanah lagi di Jawa Tengah jadi juara 1. Ya nggak nyangka juga sih. Berawal dari yang bawah sampai ke tingkat provinsi dan juara 1 lagi. Tapi berarti hikmah dari suatu amanah itu sangat luar biasa ya Mas kalau kita cermati. Ya intinya dijalankan dengan ikhlas tanpa ada tendensi kepentingan pribadi. Oke sih Mas. Oke Mas, sebelum kita ke tanya-tanya selanjutnya, kita ngopi dulu Mas. Oke, karena ini tadi sudah ngopi, jadi saya itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang tingkatannya itu levelnya itu lebih tinggi lagi nih Mas. Nah kan kalau dilihat kan Mas Abid itu pasti dalam dunia organisasi itu pasti kan sejak dulu sih Mas. Entah itu ya kalau dilihat pasti berawal entah dari SD, SMP kayak gitu. Nah terus karena ini itu podcastnya pengawas partisipatif ya kita akan menanyakan seputar pengawasan dan perpolitikan seperti itu Mas. Nah terus jika kita melihat Mas Abid yang aktif di organisasi, bagaimana sih Mas arus politik di organisasi? Ya sepengetahuan Mas Abid saja lah kayak gitu. Aduh, gimana nih menjawab ini? Kalau aku jawab, takutnya setelah pulang dari sini saya dicoret nih dari organisasi. Dibegal kayak gitu ya Mas. Arus politik di organisasi, ya tidak semua organisasi yang saya ikuti itu bertendensi atau berkepentingan di politik juga, nggak semuanya. Tapi pasti adalah 1 atau 2 organisasi, dan juga saya kan punya teman tentunya di organisasi yang ikut organisasi lain, dan ternyata ya juga politik juga mulai masuk ke ranah organisasi-organisasi, tapi tidak semua organisasi bisa dimasuki oleh politik. Gitu sih. Enggak semuanya. Berarti ya kan kalau sekarang mungkin teman-teman sahabat rotasi itu mau ikut organisasi A misal kayak gini berpolitik, B berpolitik. Ya kalau dari sudut pandang Mas Abid ternyata organisasi itu enggak semuanya ya Mas. Enggak semuanya. Oke, enggak semuanya. Terus ya ketika kita berbicara politik, sampai bilangnya berbicara saat tadi seperti itu. Berbicara mengenai politik, tentunya ya kita tidak bisa menghindari yang namanya pesta demokrasi kayak gitu Mas. Ya ketika kita berbicara mengenai pesta demokrasi, ada nggak sih Mas yang waktu pemilihan ada kampanye di organisasi tersebut kayak gitu? Ada nggak sih Mas? Sepengalamannya Mas Amit aja.
untuk organisasinya nggak usah disebutkan kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa. Nggak usah ya. Kalau mau cari aman ya nggak usah nggak apa-apa. nggak usah Tapi aja, kalau nggak usah. memang mau disebutkan sih nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin kalau tak sebutkan organisasi berdasarkan pengalaman yang tidak pernah berkecimpung atau terpengaruh oleh politik. Organisasi yang pernah saya ikuti dan tidak pernah dilirik oleh politik itu yaitu Pramuka di Pramuka. Memang benar-benar kalau Pramuka murni sama sekali dari dulu pengalaman saya memang tidak pernah sih dilirik oleh politik. Itu yang tidak dilirik. Kalau yang dilirik tak perlu lah. Tak perlu disebutkan banyak lah ya berarti Mas. Iya. Ya sebenarnya tadi saya juga sudah tahu sih Mas jawabannya kayak gitu. Oh. Ya karena ini pertanyaan ya biar teman-teman juga tahu sebenarnya ya saya juga anak pramuka sebenarnya anak Mas. Jadi pramuka ya juga. tahu tepuk tangan untuk kita kayak gitu. Oke. Enggak apa-apa lah. Ya. Yang lain jangan putus asa ya teman-teman. Oke Mas, terus ya untuk tadi yang dunia perpolitikan kayak gitu, bagaimana sih Mas organisasi seharusnya menyikapi ya politik tersebut kayak gitu Mas? Politik tersebut itu bagaimanalah teman-teman untuk menyikapinya kayak gitu Mas? Tentunya kembali lagi ke ketua sih sebenarnya yang membuka dan menutup pintu apakah politik itu akan masuk atau tidak. Itu sebenarnya ya ada di ketua selaku pemegang keputusan di organisasi. Ibaratnya kan kayak dulu pasti kan rekan Dani kan juga di SMP ya. Ya, Di SMP. SMP, kalau di SMP ibarat SMP itu adalah organisasinya, kita murid-muridnya itu adalah anggota. Organisasi. Nah, tergantung sekolahnya mau menerima sosialisasi. Bahasanya sosialisasi aja ya. Ya, oke. Bahasa kampanye ya terlalu frontal seperti itu ya. Terlalu riskan ya. Nah, tergantung sekolahnya atau tergantung organisasinya. Apakah mau menerima sosialisasi itu atau tidak? Apakah mau menerima kampanye itu atau tidak? Ya tergantung dari sosialisasinya. Kalau misalnya saya diposisikan sebagai ketua di suatu organisasi, ya monggo silakan semua calon kalau mau sosialisasi di organisasi saya ya monggo, terserah. Semuanya boleh ya. Gitu. Tapi hak memilih saya kembalikan ke Anggota masing-masing. Saya nggak bisa mempengaruhi anggota untuk memilih. Iya. Ya intinya hak pilih ada di anggota. Tapi kalau mau kampanye atau sosialisasi di organisasi saya monggo silahkan. Gitu sih. Kalau misalnya saya jadi ketua itu. Nah, terus ya organisasi itu sebenarnya punya filter gak sih Mas mengenai tadi itu? Filter? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada sebenarnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ya itu tadi silahkan. Kalau misalnya mau kampanye atau sosialisasi silahkan. Gitu. Kita tidak melarang itu, tapi hak memilih kami kembalikan ke individu masing-masing. Oke, terus Mas ya silahkan Mas Abid bisa baca ini terlebih dahulu Mas. Oke, udah, terus? Iya, sebutkan ini bacanya Oh, apa? iya. Oh, seperti itu maksudnya itu dibaca bukan udah kayak gitu. Aku kira dalam Bawaslu Kabupaten Batang. Oke. Nah, itu menyangkut pertanyaannya Mas. Mas Abid kan hidup dan lahir di Kabupaten Batang. Berorganisasi juga di Kabupaten Batang juga kayak gitu. Selama Mas Abid berorganisasi ya Bawaslu Kabupaten Batang itu sering terjun ke organisasi-organisasi yang Mas Abid jalankan atau enggak seperti itu Mas? Kan kalau kita dilihat kan sebenarnya peran Bawaslu itu ya sangat banyak sih Mas untuk pengawas-pengawas seperti itu. Dulu pernah sih dari Bawaslu sosialisasi di Pramuka waktu di DKC kayaknya. DKC. Pernah. Tapi untuk yang lainnya saya belum dapat sosialisasi kalau untuk organisasi yang lainnya. Ya semoga nanti kedepannya dari pihak Bawaslu bisa menjalin kerjasama. Ya silahkan untuk kami diajari terkait dengan pengawasan pengawasan pemilu ya. Oke.
Oke, ya Bapak Ibu Komisioner Bawaslu Kabupaten Batang, itu ya tadi request dari spesial dari Mas Abid. Silahkan ketika nanti mau ya memberikan ilmu kepada organisasi-organisasi yang Mas Abid selama ini jalankan seperti ya Mas. Terus hubungan apa sih Mas sebenarnya ya organisasi dengan Bawaslu itu memiliki hubungan seperti apa gitu Mas? Dari sudut pandang Mas Abid saja lah. Ya harapannya kami yang ada di organisasi itu memang organisasi itu adalah hal atau badan yang benar-benar riskan menjadi apa namanya sasaran empuk bagi calon-calon apa ya, calon-calon peserta pemilu ya, calon dewan ataupun calon pokoknya yang berkontestasi di politik. Kita yang ada di organisasi itu menjadi sasaran empuk. Nah, harapannya dari Bawaslu juga lebih intensif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada kami yang ada di organisasi-organisasi, terjun langsung ke organisasi, yaitu kita diberi bekal ilmu agar kita juga tidak menjadi sasaran empuk terus sama calon-calon. Ya mungkin ya setelah ini mungkin Bapak Ibu Komisioner ya nanti juga pasti akan melihat podcast ini Mas seperti itu. Jadi ya semoga dengan podcast ini terus ya Bawaslu Kabupaten Batang itu nanti langsung siap terjun kayak gitu ke organisasi-organisasi yang lain kayak terus gitu, kita juga yang dari organisasi siap kok jadi role modelnya Bawaslu, karena kita sudah diberi bekal ya pastinya kita nanti akan sebarkan ke teman-temannya ada di rumah lebih luas lagi, saling apa namanya, simbiosis, mutualisme yang, ya, saling menguntungkan lah saling gitu. menguntungkan. Oke Mas, karena tadi ya Mas Abid itu kan dari genre ya mumpung masih di sini Mas ya untuk ke depan ini podcaster ini juga pingin Mas mengikuti jejak Mas Abid, ingin coba-coba daftar Mas. Oh iya, monggo silakan. Usia masih masuk? Masih. Masih usia ini masih 20 tahun Mas seperti itu, masih 20 tahun. Belum expired. Belum sih. Nah, makanya ya tolong diajari sedikit aja Mas mengenai gerakan-gerakan genre untuk sosialisasi bagaimana seperti itu, biar tak praktekkan kayak gitu. Ya, silakan. Perlu di sini ya? Iya, perlu biar sahabat rotasi menyimak, mungkin dari sahabat rotasi habis dengar podcast ini juga langsung ingin mau daftar ya. Padahal daftarnya udah ditutup gitu. Jadi saingan kamu dong nanti ke depannya. Ya enggak apa-apa Mas kayak gitu ya, biar semakin banyak dedek emas yang ikut seperti itu Mas. Kalau genre memang simbolnya gini sih. Kayak gini ya, salam genre, salam. Salam genre, salam. Ya. Ini kan juga melambangkan beberapa arti. Ya. Kalau ini kan 0, 0. Kemudian 3 itu triad kesehatan reproduksi remaja. Artinya kan 0, 0 artinya menzerokan atau menolkan ini. 3 ini. Yang pertama ada pernikahan dini, nafsa, kemudian seks bebas. Itu artinya 3. Cuma salam genre, salam. Tok, enggak ada lagi. Apa? Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, tegas, ceria. Iya. Bisa dipraktekkan Mas? Bisa ini. Boleh. Oke, ya sahabat rotasi ini biar dipraktekkan ini udah bisa. Ya, dadah. Ini bisa disimak baik-baik ya, mungkin tahun depan bisa ikut untuk pemilihan duta genre. Ya, duta genre. Mohon maaf ya kalau ini promosi duta. Enggak apa-apa. Ya karena ngundangnya Mas Abid promo enggak apa-apa kayak gitu ya. Oke. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada lagi yang terakhir, ada genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. 2 maksudnya. 2 anak cukup. Iya. Kalau lebih baiknya enggak ada yang lebih baik. Enggak ada yang lebih baik. 2 neto apa namanya, sudah ini paten. 2 itu cukup. Nggak bisa dinego. Nggak bisa dinego. 2,5 nggak boleh. Harus 2. Emang ada yang 2,5. Berarti ini nggak boleh
kayak gini atau apa wajib kayak gini seperti ini? Konon katanya kalau seperti ini tahu sendirilah. Ya bisa, ya itulah. Ya. Berarti Jadi kayak gini. aja. Oke, teman-teman, ini sampai lupa menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya Mas Abid? Belum ya tadi ya? Belum. Alhamdulillah baik. Gini. Lupa. Baik. Masker biar di sini aja. Iya. Kabarnya baik kayak gitu. Alhamdulillah baik. Ya, maksudnya nanti ya mau ditutup tapi nanti teman-teman pada komen kayak gitu. Itu podcasternya kejem banget sih. Masa tamu undangannya nggak ditanyain kabar, langsung diajakin debat seperti itu. Padahal kita nggak debat loh ya. Ya. Maksudnya kabarnya baik kan? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sepatah dua patah untuk teman-teman yang sedang aktif di organisasi, Mas Abid? Boleh. Oke, boleh. Bahwasanya ya kembali lagi ke tadi yang udah saya sampaikan, jalankan amanah yang sudah ada di organisasi. Kemudian karena ini temanya juga dari Bawaslu juga, kita yang ada di organisasi itu menjadi sasaran empuk bagi calon-calon. Ya. Intinya bentengi diri kita. Mari kita laksanakan pemilu itu sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Ya. No money politik dan sebagainya itu. Karena ya memang sangat riskan sekali yang ada di organisasi itu. Kita jadi sasaran empuk para calon-calon. Nah, semua itu kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana cara kita membentengi diri kita untuk berani menolak hal-hal yang melanggar aturan pemilu. Udah itu aja. Oke, jadi itu ya teman-teman, harap pesan-pesan dari Mas Abid, Kak Abid atau rekan Abid. Itu dicatat baik-baik dan dipraktekkan. Mungkin itu teman-teman untuk rotasi podcast kali ini. Ya semoga podcast kali ini bermanfaat. Amin. Mendapatkan ilmu untuk teman-teman yang sangat luar biasa. Mungkin dari saya cukup sekian karena tidak ada kata yang salah dari saya, jadi nggak mau mohon maaf, nggak lah. Ya mungkin itu ada pepatah lama Kak Abid. Apa tuh? Ya pernah dengar, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita jumpa lagi, kawin lagi. Oke. Berat ini. Genre 2 cukup. 2 cukup. Tapi yang maksud 2 cukup itu anak atau istri seperti itu? Ya anak lah. Anak. Oh, tak kira istri seperti itu. Istri kita satu aja belum ya gitu. Oh iya. Satu aja belum punya. Oke, teman-teman, cukup sekian ya untuk podcast kali ini. Ya semoga kita tetap sehat dan bisa jumpa di rotasi podcast selanjutnya. Oke, bisa kayak gini, Mas Abid. Salam awas. Salam cerdas. Sampai jumpa seperti itu. Salam awas, salam cerdas. Sampai jumpa. Oke. 1, 2, 3. Salam awas, salam cerdas. Sampai jumpa. Oke, tepuk tangan.